Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan simak video materi kelas 4 Wali Songo. Jangan lupa subscribe ya. Buat anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C, ini adalah materi tentang Wali Songo. Ya, Wali Songo itu adalah waliullah, 9 wali yang ada di tanah Jawa. Ini perlu kita ketahui karena yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini adalah para wali-waliullah, yaitu Wali Songo. Nah, sekarang ada yang namanya nabi, ada juga wali. Tuh. Apa sih bedanya nabi sama wali? Ya beda. Ada nabi, rasul, tuh yang pernah dipelajari kan. Ada juga, nah ini ada lagi Wali Songo, waliullah. Nah, kalau nabi itu adalah utusan Allah, seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Terus apa bedanya rasul? Nah, kalau nabi ini belum tentu rasul, tapi kalau rasul udah jelas pasti nabi. Nah, bedanya lagi, rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang diutus oleh Allah kemudian untuk disampaikan dari dirinya sendiri dan untuk umatnya, orang lain. Itu bedanya nabi dan rasul. Nah, ini ada waliullah. Ya. Waliullah ini tetap adalah utusan Allah, ya. Yang membedakannya apa? Nabi dan rasul itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Mukjizat itu apa? Kelebihan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Terus apa? Nah, ini waliullah. Waliullah apa diberikan? Yaitu diberikannya karamah. Nah, karamah itu apa? Keistimewaan, kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-waliullah. Misalnya kalau yang mukjizat, Nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Quran. Apalagi dapat terpancarnya air dari sela-sela jarinya. Mukjizat Nabi Muhammad lagi apa? Misalnya dapat membelah bulan. Itu mukjizat. Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat yang dapat berubah jadi ular. Itu kelebihan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Ini adalah contoh mukjizat. Begitu juga karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-waliullah, termasuk para Wali Songo. Khususnya Wali Songo ini adalah mereka yang berdakwah di tanah Jawa. Ya, contohnya itu misalnya dalam keadaan kekeringan diberikan waliullah itu keistimewaan dapat memancarkan air, padahal pada saat itu kekeringan. Dari mana airnya? Dari bumi. Boleh kamu nanti simak kisah-kisah wali-waliullah, misalnya ceritanya Sunan Gunung Jati Cirebon, atau Raden Said, yaitu Sunan Kalijaga. Banyak karamah-karamah dalam film-film itu gitu, yang ditunjukkan bahwa mereka diberikan keistimewaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wali Songo ini, wali itu ya waliullah, Songo itu adalah 9, berarti 9 wali. Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk menyebarkan ajaran Islam itu di tanah Jawa. Mungkin sekitar abad ke-14. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, mereka juga mengajak kita untuk beriman dan bertakwa melalui akhlak, melalui adab. Dan beliau-beliau juga ini adalah juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengajarkan
agama Islam di tanah Jawa ini dengan ramah tamah, sopan santun. Ya. Gitulah mereka mengajarkan ini dengan mengenalkan Islam, bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, di sini kita perlu tahu, karena mereka ini mengajarkan agama Islam itu di Nusantara itu, terkhusus di Pulau Jawa, sehingga kita dalam keadaan Islam seperti ini. Ini ajaran yang mereka bawa sehingga kita di masyarakat itu, atau kita dalam keadaan Islam dan pahamnya seperti ini, yaitu berkat para wali songo yang berdakwah di Pulau Jawa. Nah, adapun mereka itu tinggal di 3 wilayah penting di pantai utara Pulau Jawa. Yang pertama Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Muria, Kudus, Demak di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Coba, ini yang pertama itu adalah Sunan Ampel, atau nama aslinya adalah Raden Rahmatullah. Dianggap sesepuh oleh para wali yang ke-9 itu. Ia lahir di Cempak pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel pernah berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo. Nah, ini ada di buku paket Moh Limo atau 5M, yaitu moh main. Moh main itu maksudnya main judi. Moh mabok. Mabok itu apa? Miras, minuman miras yang memabukkan. Moh maling. Jangan suka mencuri. Moh maling. Kau maling kan? Ya. Moh madat. Madat itu narkoba. Ya. Dan moh madon. Madon itu adalah berbuat maksiat atau berzina. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ziarah atau main ke sana, ketemu tuh Masjid Ampel. Di situ ada makam waliullah, yaitu Sunan Ampel. Nah, terus yang kedua ini ada Sunan Giri. Apa nama aslinya Sunan Giri? Sunan Giri itu nama aslinya Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Adalah putra dari Maulana Ishak. Ia murid Sunan Ampel. Nah, berarti Sunan Giriane muridnya Sunan Ampel. Dan seperguruan dengan Sunan Bonang, satu perguru. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang berdakwah di wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri berdakwah melalui kesenian, salah satunya tembang Islam. Untuk dolanan anak-anak adalah cublek suweng. Nah, pernah dengar kan? Cublek suweng. Yang ketiga, Maulana Malik Ibrahim atau disebut Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Gresik ya, berarti adanya di Gresik ya. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Gresik. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Tuh, wali-waliullah itu bermasyarakat dia, bercocok tanam, ikut masyarakat sehingga masyarakatnya menerima agama Islam. Yang keempat ada namanya Sunan Derajat atau nama aslinya Raden Qasim. Adalah putra Sunan Ampel. Wah, berarti dari Sunan Ampel punya anak tuh. Anaknya itu jadi Sunan Ampel. Ia tergolong waliullah yang dermawan. Tahu dermawan? Suka memberi, nggak pelit, bekerja keras, dan berjiwa sosial tinggi. Wah, patut ini kita contoh.
dermawan, tuh, ngelihat orang susah kita bantu, kerja keras, berjiwa sosial yang tinggi. Misalnya teman kita ada yang kesulitan kita bantu, keluarga saudara kita kesulitan kita bantu, jangan diketawain. Nah, seperti Sunan atau wali lainnya, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Macapat Pangkur. Nanti cari Macapat Pangkur itu apa sih? Nah, tuh. Ia mengajarkan falsafah wenehono tongkat marang wong kang wuto mangan marang wong kang luwih busana marang wong kang wudo ngiup marang wong kang kodanan. Nah, nanti ini boleh nanti kita perjelas lagi di kelas. Sunan Derajat dimakamkan di Lamongan. Tuh Sunan Derajat ya. Nah, yang kelima ada Sunan Bonang Maghdum Ibrahim. Adalah putra Sunan Ampel. Jadi tadi Sunan Ampel punya anak. Nah, tadi kan punya anak tuh. Namanya siapa? Ayo. Sunan Derajat. Terus punya anak Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat, Sunan Bonang ini anaknya Sunan Ampel. Berdua nih jadi sunan berarti. Dan sekaligus muridnya. Berarti dia berguru sama bapaknya. Nah, kisah teladannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Nah, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat sama kayak sunan-sunan yang tadi sebelumnya untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Karya seninya adalah suluk wijil dan tembang tombo ati. Ia wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Tahu kan lagu Tombo Ati yang sering dibawain sama Opik? Ada bahasa Jawanya. Terus yang keberapa tuh? Keenam, Sunan Muria. Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Masih berarti berkaitan mas ini. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian, gamelan, wayang digunakan untuk berdakwah. Sasaran dakwahnya para nelayan, pedagang, pelaut, dan rakyat jelata. Jadi ketika masyarakat ini mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan panen, kesulitan dalam melaut, ke arah kemiskinan, diajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya nih supaya panen kita bagus, melaut ikan kita banyak, terus kita dimudahkan rezekinya biar enggak kesulitan. Nah, para sunan inilah ngasih, ini dengan cara bertakwa dan beriman, bertakwa kepada Allah, nanti semuanya akan dikasih kemudahan. Melautnya ikannya banyak, pertaniannya bagus, ya. Yang sulit dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan itu mudahlah mereka itu ikut agama Islam. Ini yang ketujuh, Sunan Kudus Ja'far Shadiq adalah putra Sunan Ngudung. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan agama. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa ziarah ke makam-makam Sunan. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga Raden Said adalah putra Adipati Tuban. Ia murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, sama seperti sunan-sunan yang sebelumnya, seperti wayang kulit dan tembang suluk.
tembang karyanya yang fenomenal sampai sekarang adalah lir ilir ya, seperti itu. Dan gundul-gundul pacul. Tahu kan gundul-gundul pacul? Ya kalau yang tahu coba nyanyiin nanti di rumah. Ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Adalah putra Syarif Abdullah. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Ya. Yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Ia berdiri dinasti Raja Cirebon, kemudian sekarang menjadi Banten. Sunan Gunung Jati memberi keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering bermusyawarah dan para walinya di Masjid Demak. Nah, di antara ke-9 wali ini ada wali kutubnya yaitu Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, ini sebenarnya menarik buat diceritain masing-masing sunan. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya atau nanti di kelas Pak Ruli bisa sampaikan kisah-kisah menariknya dari masing-masing sunan gitu. Sangat menarik. Apalagi Sunan Gunung Jati. Ya. Mungkin ini adalah materi hari ini dari Pak Ruli. Bisa disimak nanti. Dan jangan lupa dijawab soal-soal yang nanti bakal Pak Ruli kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semuanya jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.